Teori psikologi itu unik di antara sains karena berhubungan dengan apa yang disebut realitas subjektif. Dalam psikologi, kadang-kadang pengamatan itu sendiri harus diamati, dan kita memiliki enigma dari observer yang mengamati observasi. Data psikologi seringkali bergantung pada siapa yang melakukan pengamatan dan bagaimana pengamatan dilakukan. Realitas subjektif terletak pada kesadaran orang. Dalam analisis terakhir, apa yang kita sebut realitas berada dalam diri orang itu sendiri dan hanya diketahui oleh orang itu. Pandangan dua dunia ini unik untuk psikologi di antara semua ilmu pengetahuan, dan itu memperumit penerapan metode ilmiah yang sangat ketat. Teori genetik PE dilandasi dua entitas dalam interaksi, orang P dan lingkungan E. Teori PE mungkin tampak fokus pada P, tetapi dalam teori PE, P tidak dapat dipahami tanpa E. E mungkin didefinisikan secara sempit atau lurus. Itu mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang lain. Ini mungkin hanya lingkungan fisik, mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, interaksi antara P dan E mungkin bersifat sementara atau berkepanjangan. Korespondensi menurut teori PEC, interaksi PE terjadi pada kasus pertama karena P dan E memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, dan masing-masing mengharap interaksi untuk menghasilkan memenuhi setidaknya beberapa persyaratan ini. Selain itu, P dan E mampu berinteraksi karena masing-masing memiliki kemampuan untuk membawa ke menanggung dalam interaksi. Kebutuhan biasanya didefinisikan dalam hal defisit atau semacamnya. Misalnya, kekurangan air dalam tubuh menjadi kebutuhan yang haus. Kebutuhan manusia yang paling mendasar seperti rasa lapar dan haus adalah yang terlibat dalam kelangsungan hidup dan seringkali disebut kebutuhan fisik atau biologis. Keterampilan dapat didefinisikan dalam hal urutan perilaku yang dikeluarkan dalam menanggapi suatu tugas. Keterampilan bervariasi pada sejumlah dimensi. 1. Ulangi urutan perilaku. 2. Ekonomi usaha. 3. Kecepatan kinerja. 4. Kesulitan tugas. Dimensi terakhir, sulit, adalah dimensi yang sering digunakan dalam kinerja skala keterampilan. Kepuasan dilihat dalam teori PEC sebagai tujuan interaksi PE, yaitu hasil yang diinginkan. Kepuasan dalam teori PEC adalah suatu pengaruh, suatu perasaan yang dihasilkan sewaktu seseorang merasa perlu untuk dipenuhi. Tujuan dari P dan E dalam interaksi mereka adalah untuk mencapai kepuasan. Mencapai kepuasan adalah kekuatan motivasi yang menggerakkan interaksi PE. Kepuasan bisa berubah-ubah. Kepuasan P dapat berubah dengan perubahan dalam E atau P, dengan perubahan dalam kebutuhan atau keterampilan. P, lebih tepatnya efektivitas keterampilan.